لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم وشرف على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد. Pertama-tama puja dan syukur kehadirat Allah Rabbul Jalil, Tuhan yang disembah di setiap waktu, Tuhan yang dimintai pertolongannya di setiap saat oleh semua makhluk ciptaannya. Salawat dan salam teriring kehadiran Nabi yang mulia, Nabi tercinta, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bolang Mongondo Timur, yang juga Ketua BKMT Boltim, Ibu bersama rombongan, Bapak Camat yang saya hormati, Bapak Sangadi, Bapak Imam, Ketua Badan Takmir, dan yang sangat istimewa juga yaitu ibu-ibu, baik pengurus majelis taklim tingkat kecamatan atau permata atau tingkat kabupaten, semua yang hadir di tempat ini. Saya teringat ada sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan begini, Ibu. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Nabi mengatakan, sebaiknya kalian sering-seringlah duduk di majlis bersama orang-orang yang berilmu. Dengarkan setiap kalimat-kalimat hikmah yang keluar dari lidah mereka. Karena sesungguhnya majlis ilmu bagaikan kata Nabi, fa innahu Allahu Rabbul Jalil yuhyil ardha bima'il matar. Sesungguhnya majlis-majlis ilmu akan menghidupkan hati-hati manusia sebagaimana matinya bumi dengan turunnya air hujan. Bisa dipaham, Bu? Halo? Masih ada orang? Coba kita tes kalau masih ada orang. Assalamualaikum. Yang kaget kita, Ibu, bukan ibu-ibu. Ada satu cerita, seekor anak ayam bertanya kepada ibu ayam. Kepada siapa, Ibu? Seekor anak ayam bertanya kepada ibu ayam. Di sini yang mana ibu ayam? Tidak ada yang angkat tangan. Cerita terjadi. Anak ayam bertanya kepada ibu ayam, Mama, kenapa manusia banyak namanya? Ada Mahmud, ada Rizal, ada Hasanuddin, ada Dewi, ada Asna. Ada nama Asna di sini? Tidak usah angkat tangan. Kenapa manusia ini banyak nama? Kontorang ini cuma satu nama, ayam. Mama bilang, tenang nak, kalau manusia hidup banyak nama yang engkau sebutkan tadi, Mahmud, Rizal, Hasanuddin, Burhanuddin, Dewi, Asna, dan sebagainya. Karena dorang hidup, tunggu dorang mati, dorang penama cuma jadi satu, almarhum. Betul tidak? Kalau perempuan, almarhumah. Anak ayam bertanya, kalau torang dan mak, tenang, kalau torang hidup, torang penama cuma satu, namanya ayam. Nanti torang mati baru torang penama jadi banyak. Ayam goreng, ayam mentega. Betul? Baik. Ini baru pengantar. Ustadz Rizal bilang sampai habis isya. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang saya muliakan. Di dalam Al-Quran, Allah menyebut manusia
dengan 4 kata. Perhatikan, jangan sampai orang masuk di 4 ini. Quran yang berkata, apa kata Quran? Quran memanggil manusia dengan kalimat ya ayuhan nas. Allah memanggil dengan kata manusia dengan kata an-nas. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah memanggil ya ayuhal insan, wahai insan. Yang ketiga, Allah memanggil ya bani Adam. Dan yang keempat, Allah memanggil dengan qul innama ana bashar. Katakan aku ini al-bashar. Ibu, setiap perubahan kata dalam Al-Quran pasti ada perbedaan makna yang dikandung. Ziyadatul mabda, ziyadatul makna, kata kaidah tafsir. Bila satu kata bertambah dan berkurang dalam kalimat Al-Quran, maka pasti ada makna yang berubah, bertambah atau berkurang. Bisa dipahami, Bu? Mari kita lihat. Allah mengatakan ya ayuhan nas. An-nas dalam bahasa Arab terambil dari kata nasa yanusu nausan yang artinya berguncang. Bila manusia mendapat ujian, bila manusia mendapat musibah, kemudian jiwa dan batinnya berguncang, berarti yang ada pada dirinya yaitu an-nas, bukan al-insan. Coba orang tanya orang pediri, siapa di antara orang ketika dapat ujian, dapat petaka, tidak goncang? Ada kan? Pasti semua kita goncang. Cuma kadar goncangnya berbeda-beda. Ada yang kuat menahan goncangan, ada yang tidak sanggup menahan derita. Maka itulah an-nas pada umumnya. Tapi ketika Allah memanggil manusia dengan kata ya ayuhal insan, itu terambil dari kata nasiya yansa nisyanan yang artinya lupa. Jadi ketika manusia lupa kepada peringatan Allah, lupa kewajiban yang Allah tetapkan, suka kepada nikmat Allah tapi tidak suka taat kepada yang memberi nikmat, saat itu yang bergerak bukan an-nas tapi al-insan yang suka melupakan dan tidak pandai bersyukur kepada Allah. Itu al-insan. Makanya bunyi ayat dalam Quran surah Al-Insan, ya ayuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai insan, apa yang membuat engkau lalai untuk bersyukur kepada Allah Tuhanmu? Bukankah engkau hidup dengan kemurahan Allah? Sekarang coba saya tanya kepada ibu-ibu, bapak-bapak bahkan, mana yang mahal? Sehat atau sakit? Ya? Yang mahal sehat atau sakit? Yang mahal adalah sehat. Dari mana tahu kita sehat itu mahal, bukan sakit? Karena kalau orang sakit, jual rumah, jual tanah, jual kintal, cuma mau cari sehat. Yang tahu mahalnya itu sehat, hanya orang sakit. Yang tidak tahu mahalnya sehat, hanya orang sehat. Makanya majlis taklim sepi, masjid kalau bukan Jumat kosong. Ini yang membuat kenapa manusia dipanggil al-insan, manusia yang suka melupakan. Ketiga, Allah memanggil manusia dengan kata ya bani Adam, karena bani terambil dari kata bana yabni yang artinya membangun. Bila manusia berkumpul menjadi satu komunitas, maka dia akan hidup berkelompok-kelompok. Orang Mongondo akan cari sama-sama Mongondo di rantau orang. Orang Bugis akan cari sama-sama Bugis di rantau orang. Tapi kalau orang Mongondo baku cari orang Mongondo di kampung Mongondo, itu bukan Bani Adam. Betul tidak? Terakhir, Allah memanggil manusia dengan kata zuriya Adam. Apa artinya zuriya Adam? Genetika. Kalau bapak kita kulitnya putih tinggi, ibu cantik menawan, kong tiba-tiba dapat anak standar, timbul fitnah. Jangan-jangan. Betul tidak? Betul tidak ibu?
Mari kita lihat bagaimana Allah ingatkan kepada orang yang membawa berita dusta. Quran surah An-Nur ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Bila datang kepada kalian satu berita dusta, dan dusta itu lahir dari teman-teman kalian juga, bukan dari orang lain. Yang fitnah teman adalah teman. Yang fitnah orang bekerja sesama pekerja. Allah mengatakan usbatum minkum. Pelaku fitnah ada di antara kalian. Dan ingat, jangan la tahsabuhu syarran lakum. Jangan engkau kira fitnah yang datang kepada engkau itu buruk. Bal huwa khairul lakum. Tapi kalau kau tahu setiap fitnah yang datang kepadamu itu baik bagimu. Hanya dengan fitnah ketahuan mana teman munafik dan mana teman setia. Hanya dengan fitnah ketahuan mana manusia bermuka dua dan mana manusia tanpa muka. Hanya dengan fitnah. Tanpa fitnah kita sulit membedakan mana kawan dan mana lawan. Ini hikmah pertama. Hikmah kedua, orang yang mendapatkan fitnah jangan membalas dengan fitnah, karena fitnah tidak akan habis bila dibalas dengan fitnah. Apa yang harus dilakukan? Quran surah yang sama. Quran surah An-Nur ayat 22. Tadi ayat 11. Ayat 22 mengatakan, jangan engkau balas fitnah itu dengan fitnah juga, tapi balaslah fitnah itu dengan diam. Karena orang berfitnah tidak bisa membuktikan fitnahnya, karena kita tidak melakukan apa yang dia tuduhkan. Jadi jangan buang waktu dan energi hanya membalas fitnah orang kepada kita. Diam, pahalanya pindah kepada kita. Diam, dia tidak bisa membuktikan. Diam, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena itu semua adalah dusta. Makanya Quran menyebut kata fitnah bukan dengan kata fitnah, tapi al-ifku. Al-ifku jauh lebih buruk daripada kata dusta. Orang berdusta mengingkari apa yang tidak ada. Oke, mengingkari apa yang ada. Tapi kalau al-ifku mengingkari apa yang tidak ada, dia lebih dahsyat. Terakhir Ibu, kalau manusia Allah sebut dengan kata al-insan, an-nas, al-bashar, bani Adam, zuriya Adam, maka untuk bangsa jin Allah memanggil mereka dengan 3 sebutan. Yang pertama, Allah memanggil mereka dengan kata al-jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Betul Ibu? Ini mayoritas makhluk yang namanya jin. Kenapa dinamakan al-jin? Dalam bahasa Arab, al-jin terambil dari kata janna yajunnu junnah, yang artinya ada 2. Junnah artinya tameng, junnah juga artinya dinding. Makanya seorang ibu yang mengandung manusia dalam rahimnya itu disebut al-janin, yang artinya yang tertutup dengan dinding rahim. Maka jin tidak nampak di pelupuk mata. Kenapa jin tidak nampak di pelupuk mata? Karena dia tertutup dari alam nyata. Maka itu Allah memanggil mereka dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi ingat Ibu, ada tapinya. Ada jin yang taat kata Quran dan ada jin yang durhaka. Jin yang taat itu disebut dengan apa? Disebut dengan ibadur rahman, hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang taat kepada Allah. Tapi yang durhaka Allah panggil dengan 2 panggilan. Ini jin yang durhaka. Yang durhaka standar Allah panggil mereka dengan sebutan asyaitan. Tapi kalau dia pedurhaka, dia pelopor kedurhakaan, Allah tidak memanggil dia dengan kata syaitan, tapi Allah menyebut dengan kata iblis. Apa Ibu? Iblis. Kenapa syaitan dinamakan asyaitan? Karena syaitan terambil dari kata syatana, yang berarti menjauh. Syatantu ilaika atau syatantu fika, yang bahasa Arab artinya aku jauhkan diriku daripada engkau. Kata itulah terambil kata syaitan. Mengapa? Karena syaitan menjauhkan dirinya dari rahmat dan ampunan Allah, maka dia disebut asyaitan. Tapi ketika Allah melihat durhakanya sudah melampaui, sudah taga,
Allah memanggil dia dengan kata iblis. Kenapa iblis? Dalam bahasa Arab, iblis itu terambil dari kata ablasa yang bermakna yang berputus asa. Dia telah berputus asa dari rahmat Allah dan dia bersumpah di hadapan Allah, akan kusesatkan Adam dan Hawa hingga anak keturunannya, dan aku tidak harapkan apa-apa rahmat dari sisi Engkau wahai Allah. Maka Allah memanggil dia dengan kata iblis yang artinya yang berputus asa. Terakhir, ketiga kali, terakhir betul ini. Di tangan saya ini ada satu kitab namanya Talbisul Iblis. Talbisul Iblis artinya tipu daya syaitan. Di kitab terakhir ini Ibnu Qayyim Al-Jauzi menulis, perhatikan ibu, saya baca Arabnya dan saya baca terjemahannya. Dia katakan di sini, wa amma talbisul iblis ala nisa katsiran jiddan. Adapun tipu daya iblis, bukan setan ya ibu, dia bilang di sini, adapun tipu daya iblis kepada kaum perempuan banyak sekali dan mereka tidak sadar bahwa itu sudah masuk dalam jebakan tipu daya setan. Di antaranya, mari lihat. Dia katakan, faman dzalika annal mar'ata tuthhar minal haidhi. Ya. Kadang-kadang seorang wanita yang masih normal ketika haid berhenti di waktu duhur. Contoh, haidnya dia lihat masuk waktu duhur, haidnya sudah berhenti. Tapi dia tunggu masuk waktu asar baru dia mandi junub. Ketika masuk asar, dia kerjakan sholat asar dan dia abaikan sholat duhur. Padahal dia berkata, saya kan belum mandi wajib di waktu duhur. Nanti asar masuk dalam kategori talbisul iblis. Dia telah ditipu dan diperdayakan oleh iblis. Karena berhentinya haid di waktu duhur sudah jatuh namanya hukum wajib bagi wanita yang haid untuk mandi wajib dan kerjakan sholat duhur. Karena dia berhenti di waktu duhur. Bisa dipahami, Bu? Berikut, kalau ibu-ibu yang punya anak kecil, pakai pakaian menggendong bayi kita, kemudian tiba-tiba bayi kita mengencingi pakaian ibu, sedangkan ini sudah menunjukkan akhir waktu asar. Apa ibu-ibu segera membersihkan diri untuk kerjakan asar? Atau membiarkan asar berlalu karena ada najis bayi yang melekat di baju kita dan kita kerjakan di waktu maghrib? Kalau itu yang kita lakukan dengan alasan tadi, maka jatuhlah dosa meninggalkan sholat asar walaupun dapat pahala di maghrib. Bisa dipahami, Bu? Berikut, ini kesan terakhir betul ini. Waqat tusallil mar'a qa'idatun wa hiya taqdir 'alal qiyam. Ada ibu-ibu yang parubaya yang sholat wajib, ingat sholat wajib, dia mampu untuk sholat berdiri, tapi karena buku-buku bagoyang, dia bilang pakai kadera, sholatnya saat itu batal dan tidak sah karena dia mampu sholat berdiri. Bisa dipahami, Bu? Di sini dia bilang qaidatun takdir, yaitu dia duduk padahal dia mampu untuk berdiri, maka tidak sah sholatnya di waktu dia sholat dalam keadaan duduk. Bisa dipahami, Bu? Jadi bagaimana standarnya? Standarnya jangan ukur di buku-buku. Ukur di kemampuan berdiri. Ukur di kemampuan berdiri. Makanya kalau sholat duduk, taruh itu kursi di belakang. Niat untuk sholat berdiri. Allahu Akbar. Ketika imam ruku, kita ruku. Allahu Akbar. Imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Imam dan makmum yang lain sujud, Allahu Akbar. Disitulah batas kemampuan kita tidak bisa ikut sujud karena kaki tidak bisa dilipat. Baru boleh kita duduk. Makanya itu manfaat majlis taklim, Ibu. Dengan bermajlis taklim kita tahu mana yang sah dan mana yang tidak sah. Kalau ibu-ibu capek di rumah, habis urus rumah, layani anak-anak, makanya lahirlah kalimat
tugas ayah berbeda dengan tugas ibu. Tugas ayah mulai dari terbit matahari dan berakhir ketika terbenamnya matahari. Apa itu? Mencari nafkah. Tapi tugas ibu mulai dari terbit matahari sampai tenggelamnya mata bapak. Baru berakhir itu tugas ibu. Bisa dipaham? Selama mata bapak belum terbenam, tugas ibu belum selesai. Oke. Bisa dipaham? Kong bagaimana ini Ustaz Sulala? Baku atur baik. Jangan tidur babalakan. Hukumnya la'anat al malaika wan nasu ajmain. Maka Allah dan malaikat akan melaknat dia sepanjang malam karena tidak baku atur. Jadi bicara bagus-bagus papai tua, Pak, kita ini kasihan capek. Boleh. Nanti kalau sesampai yang subuh baru ngana menimpang. Kan ada bahasa-bahasa yang bagus-bagus. Ya. Makanya jangan tidur tuh anak-anak di satu kamar dengan papa dan mama. Ada lagi satu hal yang kadang-kadang ibu-ibu wanita lupa. Jangan pernah mandi di satu kamar anak perempuan dengan ibunya tanpa menutup aurat besar antara pusar dan lutut. Haram hukumnya, walaupun itu anak putrinya. Bisa dipaham? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.